Mulai. Amin. Oke. Ya, bagus yang udah doa ya. David nggak usah kasih-kasih emot gitu ya, David. Ya, nanti jadinya ini nak, kalau terlalu banyak di situ jadinya susah nanti sinyalnya. Akhirnya kamu ter-out sendiri. Oke, seperti biasa kalau anak-anaknya nggak buka video, Miss akan kabarkan sama si wali kelas bahwa kamu itu absen ya. Jadi terakhir Miss kabarkan hari ini yang close video akan dianggap absen ya. Terima kasih. Kita dengar dulu lagu berikut ini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Oke. Bagus kan lagunya kan, dear? Yuk, Jason Setiadi duduk yang rapi, sayang. Jason duduk yang rapi ya. Oke. Nah, ini sudah ada 44 partisipan. Tadi banyak sekali yang baru masuk ya. Jadi Miss sengaja langsung masukkan sesudah mendengarkan lagu. Karena kalau saat dengarkan lagu Miss masukkan akhirnya macet-macet. Anaknya nanti chat Miss-nya, Miss kok macet-macet. Nah, itu gara-gara teman-temannya berebut sinyal masuk ya. Oke, kita lanjut aja. Pembahasannya semua sudah buka catatan. Hari ini kita akan bahas dulu mengenai ujian kita yang waktu tanggal 1 sampai tanggal 6 Februari ya. Kita akan bahas
Kita akan bahas saat ini supaya anak-anaknya tahu letak kesalahan ataupun kamu mengerjakannya keliru atau bagaimana ya. Jadi biar anak-anaknya paham ya. Nah, di sini sudah Miss kasih lembar soalnya. Oke, jadi kita akan bahas sama-sama. Semua lihat ke depan, jangan kerjakan yang lain. Oke. Coba semuanya fokus dulu. Baik, di sini ada 10 soal ya, Nak. 10 soal. Nah, Miss sudah selalu ingatkan untuk nomor 1, tuliskan istilah dan pengertian. Istilahnya P itu apa dalam bahasa Inggris? Nah, kan harus seperti itu kan? Tapi banyak anak-anaknya hanya mengerjakan pengertiannya saja. Nah, waktu kita review catatan juga Miss bilang kalau hanya pengertian saja kamu buat, nanti nilainya setengah. Oke? Jadi harus full ini jawabannya. Ya, coba yang jawab si Abigail. Charlen buka audionya, videonya, Charlen. Nanti setelah Abigail baru Agnesia ya, baru Sianis ya. Yuk Abigail dulu nak, baca soal dan jawab. Tuliskan istilah dan pengertian dan dinamika berikut ini. A. Piano. Piano artinya sangat lembut. Next, B. Yang B-nya? Halo? Yang B? Ya, Miss. B. Forte. Artinya kuat. Oke, baik. Miss perbaiki sedikit ya. Kalau A itu piano ya, singkatannya P, artinya lembut. Kalau sangat lembut salah ya. Kemudian F itu forte artinya kuat. Oke? Yang seperti Miss jawabannya baru benar. Selebihnya Miss akan salahkan ya. Kita jawab nomor 2, silakan tadi ada Agnes. Nanti nomor 3 Sianis ya. Yuk, baca nak. Tuliskan pengertian dinamika. Dinamika adalah keras lembutnya suatu nada dalam lagu. Iya, harus seperti yang di catatan Miss ya. Kalau ada buatnya frekuensi perubahan dari lembut ke keras itu bahasa dari mana Miss nggak tahu ya. Banyak sekali yang beda dengan yang sudah Miss sharing sama kamu ya. Kalau nggak sama dengan Miss, salah. Oke, tapi kalau menyerupai Miss masih kasih toleransi. Tapi nanti UTS nggak mau lagi Miss-nya ya. Kalau UTS tetap misalkan ya. Ini Miss kasih kesempatan saja setengah Miss kasih nilainya. Oke, paham ya? Jadi udah tahu ya letak kesalahannya di mana ya. Lanjut. Nomor 3. Coba Ceris geser dulu ini bukunya nak. Ceris geser dulu buku yang di depan kamu Ceris. Miss-nya nggak nampak itu. Yuk baca nomor 3 sayang. Ceris geser bukunya. 3. Tuliskan 4 fungsi dinamika. 4 fungsi dinamika yaitu memberikan kesan dan aksen untuk tiap kata atau syair pada lagu. Memberikan keindahan atau estetika dalam lagu. Memberikan kesan dramatis dalam perayaan lagu. Memberikan pengetahuan dalam promosi. Iya, harus seperti itu. Lain dari situ misalkan ya. Oke, sekarang kita jawab nomor 4. Silakan Ceris. Ceris nggak fokus, Miss sudah panggil loh nomor 4. Dari yakinku teguh hati ikhlas. Baca soalnya, tuliskan lirik lagu. Baca soalnya ya. Miss, layarnya hitam, Miss. Layarnya hitam. Ulang lagi ya. Coba Miss ulang lagi ya. Miss stop share dulu. Bentar ya.
Begini udah? Begini udah nampak? Belum, Miss. Sudah bisa Ceris baca? Halo, nggak ada anaknya. Coba, ini udah bisa baca belum? Baca. Belum, Miss. Belum. Jason ini udah bisa nampak, Jason. Coba thumbs up. Sudah, si Jason bisa nampak. Cerisnya nggak bisa nampak ya? Oke, kita ganti dulu ya. Coba si Jason yang baca. Baca nomor 4. Lirik lagu pada notasi angka di bawah ini. Oke, apa jawabannya? Dari yakin ku teguh hati ikhlas ku penuh akan karuniamu. Iya, good job ya. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh. Iya, itu jawabannya ya. Lain dari situ salah. Lain dari situ salah ya. Ini jawabannya ya. Dari yakin ku teguh, hati ikhlas ku penuh. Ya, itu jawabannya. Lain dari situ salah. Nggak ada Miss kasih setengah-setengah ya. Karena sudah pasti itu liriknya. Oke, silakan jawab nomor 5. Sidita. Silakan. 5. Tuliskan mengapa pada irama terakhir di lagu syukur menggunakan dinamika piano atau P. Ucapan syukur kepada Tuhan. Iya, jadi jawaban nomor 5 adalah karena pada lagu, tadi soalnya adalah mengapa pada birama terakhir lagu syukur menggunakan dinamika piano. Ini jawabannya ya. Wait. Karena lagu tersebut merupakan lagu yang ditujukan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya ya. Nah, banyak sekali yang Miss jumpai. Nomor 5 itu jawabannya lembut. Karena lembut. Nah, jawabannya nggak nyambung ya. Terus kan mengapa pada birama terakhir lagu syukur menggunakan dinamika? Karena lembut. Salah ya nak. Ya, itu Miss nggak kasih nilai ya. Itu salah, pasti jawabannya salah. Karena semua ada di catatan ya. Nih, jadi jawabannya karena ucapan syukur kepada Tuhan. Oke? Paham ya? Silakan jawab nomor 6. Si Septiani. Silakan. Nomor 6. Tuliskan arti istilah dinamika di bawah ini. A. Crescendo, makin lama makin keras. B. Decrescendo, makin lama makin lembut. Iya, benar. Jawabannya makin lama makin keras, makin lama makin lembut ya. Ini benar ya. Oke, sekarang jawab nomor 7. Coba anaknya duduknya yang tenang dulu, nggak usah gerak sana sini dulu sayang. Silakan jawab nomor 7 si Celiniang. Tuliskan istilah dan pengertian dinamika di bawah ini. AMF, mezzo forte, agak keras. B, MP, mezzo piano, agak lembut. Oke, nah tadi ada yang chat Miss bukannya dari yakin ku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Iya benar nak, emang itu jawabannya untuk nomor 4 kan? Nomor 4 jawabannya dari yakin ku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Ya, oke aman ya. Jadi nomor 7 sama seperti nomor 1 bentuk soalnya, istilah dan pengertian. Jadi harus dibuat ya, tapi banyak sekali nomor 7 anak-anaknya cuma menjawab agak kuat dan agak lembut. Itu nilainya setengah Miss kasih ya, karena kamu nggak buat istilahnya. Ya, harus dibuat juga di situ mezzo forte dan mezzo piano.
Paham ya? Jadi nomor 7 mezzo forte artinya agak kuat. 7B mezzo piano agak lembut. Itu jawaban nomor 7. Oke? Kita lanjut nomor 8. Duduk yang rapi di situ, nggak ada yang naik-naik kakinya ya. Jangan ada yang naik-naik kakinya. Silakan nomor 8 jawab si Edward. Edward silakan jawab. Number 8. Tuliskan pencipta lagu syukur. H. Mutahar. Iya, H. Mutahar ya. Tapi banyak sekali jawabannya lain dari situ. Ada yang jawab Ibu Sud, itu salah ya, Miss nggak kasih nilai. Miss nomor 5 saya jawab syair lagu merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Iya benar, tadi kan udah itu jawabannya sayang. Nggak ada yang salah di situ, oke? Jawab nomor 9, silakan Jennifer. Tuliskan perlu menerapkan jika pada lagu nasional. Karena kan keindahan atau dalam lagu. Iya, oke. Kalau begitu juga Miss masih benarkan ya. Tapi yang paling tepat adalah kenapa kita menerapkan dinamika? Kenapa perlu? Supaya pesan yang kita sampaikan pada lagu tersebut sampai kepada pendengar, ya. Supaya inti ataupun maksud dari lagu itu bisa tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Kalau anak-anaknya buat supaya memberikan estetika lagu juga boleh, ya. Boleh ya. Baik. The last, number 10, silakan Satria. Tuliskan lirik dan notasi angka berikut ini. Tanah air pusaka Indonesia Merdeka. Iya, jawabannya itu ya. Tanah air pusaka Indonesia Merdeka. Tapi ada juga Miss jumpai anak-anaknya menjawab nomor 10P. Nggak tahu apa arti nomor 10 itu P. Nomor 4 dia jawabnya F. Nggak ngerti Miss, apa artinya. Ya, jadi lain kali anak-anaknya tolong ya dibaca catatan itu, dipahami, dicermati. Kan Miss udah buat kan panduannya ya. Dibaca soalnya, dipahami dan dicermati. Jangan hanya dibaca tapi nggak paham itu apa soalnya, cuma dibaca. Lirik lagu pada notasi angka berikut ini. Ya udah dia asal aja, yang penting dia ngerjain itu nggak mau Miss ya. Miss nggak kasih nilai kayak gitu ya. Jadi supaya anak-anaknya belajar mengerti tentang soal ya nak ya, jangan asal-asal. Ya, padahal di catatan ini sudah lengkap Miss kasih semua. Sudah lengkap Miss kasih semua ya. Apa arti dinamika, kemudian dinamika ada Miss kasih 10 di sini. Tetap juga banyak yang salah, banyak yang nilainya di bawah 80 lagi. Harusnya kan 90 ke atas. Sabar saja ya Cayen, nanti wali kelasnya yang bagi, bukan Miss-nya ya. Kemudian fungsi dinamika udah Miss kasih di sini. Tetap juga ada yang anak-anaknya mengerjakan lain dari sini. Kan Miss-nya heran kan? Begitu juga dengan nih, yang 4 birama terakhir kenapa dibuat dia dinamik? Harusnya ini jawabannya. Banyak juga yang salah ya. Jadi tolong diperbaiki, diperbaharui cara belajarnya. Cara belajarnya supaya diperbaiki, ditingkatkan, diupdate ya nak ya. Supaya makin bagus, oke? Nah kalau ada PR langsung kerjakan ya. Minggu depan Miss akan kasih tugas langsung sama anak-anaknya. Hanya Miss kasih 1 minggu saja pengerjaannya ya nak. Ya mulai minggu depan ya nak ya. Mulai minggu depan kita mulai bermain alat musik melodis lagi. Berarti siapkan dirinya bermain pianika. Oke? Bermain pianika ataupun recorder. Jadi nanti cara pengambilan nilainya gampang ya. Saat Zoom nanti Miss pilih satu-satu. Ya, saat Zoom Miss pilih satu-satu. Di situ nanti kita akan langsung ngerjain PR. Jadi nggak usah Miss kirim-kirim ke Google Classroom. Karena kalau menunggu kamu mengerjakan itu payah. Jadi siapkan dirinya
supaya bisa menampilkan PR-nya itu dengan baik. Jadi minggu depan Miss kasih partitur lagu, kamu hafal ya, kamu hafal, kemudian minggu depan sekali lagi Miss panggil namanya ya. Oke, siapkan saja dirinya lagunya apa nanti Miss kasih ya. Oke, paham sampai situ ya. Baik, kita lanjut pembelajaran hari ini. Materinya tentang alat musik melodis. Oke, semua perhatiannya ke depan. Jangan ada yang mengerjakan hal-hal lain di belakang sana ya. Ya, coba anak-anaknya duduk yang rapi, nggak usah dulu geser sana sini ya. Oke, kita baca dari judulnya, silakan Jason Nicholas. Alat musik melodis. Alat musik adalah alat yang berfungsi untuk mengiringi lagu. Alat musik menurut fungsinya terbagi atas beberapa bagian. A. Alat musik melodis. B. Alat musik ritmis. C. Alat musik harmonis. Baik, nah ini menurut fungsinya ya nak. Jadi fungsinya ini beda-beda. Kalau dia melodis berarti diambil kata melodi. Hanya nadanya aja, hanya melodinya aja. Jadi alat musik yang hanya menghasilkan melodi utama lah si alat musik melodis ya. Nah, semester lalu kita sudah belajar alat musik ritmis benar? Sudah kita buat juga alat musik ritmis kan nak? Ya kan? Ada alat musik ritmis kemarin Miss kasih sama kamu adalah tamborin dan alat musik marakas. Nah, jadi yang B ini udah kita bahas. Sekarang kita mau fokus ke yang bagian A, yaitu alat musik melodis. Apa artinya? Baik, kita akan baca, silakan baca si Jason Setiadi. Alat musik melodis adalah alat menghasilkan melodi. Musik melodis menurutnya terdiri atas bagian, yaitu musik melodis, B. alat musik modern. Baik. Nah, kemudian alat musik melodis pun terbagi lagi menurut asalnya. Yang pertama tradisional, berarti dari daerah setempat. Yang kedua adalah modern. Nah, perhatikan ya. Arti alat musik melodis tradisional adalah alat musik yang menghasilkan melodi utama yang berasal dari daerah setempat. Oke, bisa nampak di sini kan contoh-contohnya ya. Nah, ini Miss ada kasih nomor satunya adalah sulim. Nah, sulim ini dari daerah Tapanuli Utara ya, nak. Kalau seruling ini bisa dari Jawa atau dari daerah manapun boleh, ya. Jadi banyak bentukannya kalau seruling. Tetapi kalau sulim itu pasti dari Tapanuli Utara. Kemudian nomor 3 ini hasapi. Ya, hasapi itu sama seperti kecapi ya, nak. Jadi nomor 4 ini Miss ganti dulu ya. Nomor 4 itu kecapi ya, dear. Jadi hasapi dengan kecapi itu sama. Tapi kalau hasapi itu dari Tapanuli Utara ya, ini sama dengan si sulim asalnya. Oke, yang terakhir adalah kolintang. Oke, dear. Nah, perhatikan. Artinya adalah yang menghasilkan melodi utama. Makanya nomor 1, 2, 3, 4, 5 inilah contoh alat musik tradisional. Kalau kamu buat alat musik tradisionalnya itu contohnya dia gong, itu benar alat musik tradisional, tapi bukan melodis. Ya, tapi bukan melodis, namun ritmis. Jadi perhatikan, kalau dikatakan alat musik melodis berarti dia itu yang menghasilkan melodi utamanya aja. Dia nggak bisa mengiringi ya, dear. Dia nggak bisa mengiringi. Karena dia hanya membawa melodi utama saja. Oke? Sampai situ paham? Ada yang mau bertanya? Sampai situ paham? Ada yang mau ditanyakan anak-anaknya? Enggak? Kalau enggak, tolong di thumbs up Miss-nya. Biar Miss lanjut. Oke, baik. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan, Miss lanjut ya. Kemudian menurut asalnya yang nomor 2 adalah alat musik melodis modern ya. Oke, artinya adalah alat musik yang menghasilkan melodi utama yang berasal dan diadaptasi
oleh budaya lain. Nah, oleh budaya lain berarti bisa di luar dari Indonesia ya, Nak. Misalnya budaya-budaya barat, kemudian budaya dari Tionghoa, bisa ya. Contohnya nomor 1 adalah pianika, ya. Pianika. Nomor 2 adalah recorder. Nomor 3 biola, 4 flute, nomor 5 saksofon, ya. Jadi contoh-contohnya itu seperti ini. Jangan kamu buat piano ya, kalau piano itu bukan melodis. Ya, piano itu nggak melodis ya, Nak. Gitar juga bukan. Tapi dia masuk ke dalam kategori harmonis ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam mengenai si harmonis, oke? Jadi hari ini kita hanya akan review mengenai ujian dan kita sudah membahas pengertian dan jenis-jenis alat musik melodis ya. Oke. Miss ulang sekali lagi. Alat musik menurut fungsinya terbagi atas 3. Pertama melodis, kedua ritmis, ketiga harmonis. Kalau dia alat musik melodis diartikan sebagai alat musik yang menghasilkan melodi utama saja atau nada-nada saja. Dan dibagi menurut asalnya. Yang pertama tradisional, yang kedua modern. Kalau dikatakan alat musik melodis tradisional, artinya adalah alat musik yang menghasilkan melodi utama yang berasal dari daerah setempat. Contoh sulim, seruling, hasapi, kecapi, dan kolintang. Yang nomor 2-nya adalah alat musik melodis modern. Artinya alat musik yang menghasilkan melodi utama yang berasal dan diadaptasi oleh budaya lain. Contoh pianika, recorder, biola, flute, dan saksofon. Oke, inilah materi untuk hari ini. Minggu depan Miss akan kasih yang namanya partitur. Oke, minggu depan kita akan bahas partiturnya. Minggu depan Miss akan bahas dengan kamu juga partitur lagunya. Siapkan saja yang namanya pianika atau recorder. Namun kalau kamu nggak punya yang namanya alat musik melodi seperti pianika atau recorder, ya kamu nyanyikan saja notasinya ya. Oke, tapi materi kita tetap tentang alat musik ya Nak ya. Oke, gimana cara pakai recorder Miss? Oke, minggu depan Miss akan bawa ya recordernya ya. Miss, trompet contoh alat musik apa Miss? Trompet contoh alat musik melodis. Oke, Miss chat aja ya. Trompet itu melodis ya sayang, melodis. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Boleh di chat Miss-nya atau raise hand, boleh. Yuk, ada yang mau ditanyakan seputar pembelajaran hari ini? Ada sayang? Oke, si Enis tadi mau tanya. Tanya apa sih Enis? Miss, saksofon itu artinya apa, Miss? Apa sayang? Saksofon kenapa? Artinya itu alat musik apa, Miss? Ya, saksofon itu alat musik tiup juga ya. Bentuknya itu berbeda dengan trompet. Aduh, nggak ada bentuknya ya. Nanti coba Miss ini ya, coba Miss scroll Miss cari dulu ya, Miss search ya gambarnya ya, biar tahu si Sienis. Coba Miss bentar, Miss buka dari Google ya, biar Sienisnya nampak gambar saksofon. Gambar apa lagi? Itu aja. Gambar saksofon. Wait ya sayang, Miss nggak ada gambarnya. Gambar saksofon. Tahu nggak kalau misalnya Kenny G? Kamu tahu nggak pemain musik namanya Kenny G? Tahu nggak? Nah, Kenny G itu pemain alat musik melodis yang namanya saksofon. Enggak ya, Cayen, salah ya. Miss, saksofon tuh mirip setengah trompet sama setengah piano kan, Miss? Enggak ya, Nak? Enggak gitu. Kalau piano itu ya bentuknya kayak pianika. Nah, yang kalau kamu maksud itu mungkin pianika ya, bisa dipencet, bisa juga ditiup ya. Nah, ini lagi Miss buka. Wait ya. Moga-moga bisa nampak. Coba anak-anaknya lihat ke sini bisa nampak? Nah, ini bentuk saksofon ya. Ini ya Senis. Nampak Senis? Oke, sayang. Nampak, Miss. Oke, sayang. Thank you ya. Nah, ada lagi.
Nanti anak-anaknya boleh nanti kamu searching di YouTube ya. Kamu boleh searching di YouTube nama pemain saksofon itu namanya Kenny G. Coba nanti kamu searching di YouTube ya. Ini pemain saksofon yang sudah booming ya, memang udah bagus banget dia. Oke? Nah, baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi untuk pembelajaran hari ini, Miss tutup pembelajaran hari ini ya. Oke, kita jumpa anaknya selalu sehat, makin rajin ya. Ya, flute itu melodis ya. Oke, kita jumpa lagi minggu depan ya sayang. Sampai jumpa. Bye-bye all. Love you guys.